Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini kita akan menjelaskan sebuah alur cerita film yang berjudul Mad Max. Namun untuk menghindari kata spoiler, kita tidak akan menjelaskan panjang-panjang di awal. Dan langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa, tapi puasa, langsung saja masuk intro. Di awal film, seorang pria bernama Max yang dulunya seorang polisi menceritakan dunianya yang mengalami kekeringan berkepanjangan, hingga mereka memperebutkan minyak dan air. Meskipun dunianya sudah hancur, namun dia tetap berjuang untuk menegakkan keadilan. Saat dia melanjutkan perjalanannya, kelompok penjahat dari War Boys datang memburunya hingga membuat Max tertangkap oleh mereka. Dia kemudian dibawa ke markas mereka dan harus mendapatkan sebuah tato dari besi panas. Max kembali melawan dan terjadilah kejar-kejaran. Dia berusaha melarikan diri dari kelompok War Boys dengan ciri khas kepala botak ini, hingga dia berakhir di sebuah jalan buntu di tepi tebing. War Boys berhasil kembali menangkapnya, dan inilah film Mad Max Fury Road. Seorang jenderal pasukan War Boys bernama Imperator Furiosa, dia terlihat masuk ke dalam mobil canggihnya. Di sisi lain, kita lihat pimpinan kelompok ini sekaligus pencipta pasukan War Boys sedang mengenakan baju kebesarannya. Dia bernama Immortan Joe. Kelompok War Boys yang dipimpin olehnya ternyata mengendalikan suplai air untuk orang-orang di sana. Warga yang sudah sangat menderita kehausan harus berbondong-bondong mengemis kepada Immortan Joe untuk mendapatkan sedikit air. Furiosa diutus untuk menjalankan misi mengirim minyak ke Gastown dan peluru ke Bullet Farm di Valhalla. Tuas air pun dibuka, hingga mengalir deras menuju orang-orang yang berada di bawahnya. Si Joe hanya memberi sedikit air kepada mereka dengan tujuan agar bisa sepenuhnya mengendalikan mereka. Furiosa pun berangkat menjalankan misinya. Sedangkan Max harus mendekam di sebuah kerangkeng besi. Ternyata dia akan dijadikan pendonor bagi kelompok War Boys yang sakit. Di tengah perjalanan, Furiosa merubah arah mobilnya dan menuju timur. Ternyata aksi Furiosa diketahui oleh Joe melalui teropongnya. Dia dianggap sedang menuju arah markas musuh. Tak mau tinggal diam, Immortan Joe masuk ke ruangan pribadinya dan ternyata dia tidak menemukan kelima istrinya. Seorang wanita tua yang menjadi asisten mereka menjadi sasaran kemarahan Immortan Joe. Seorang War Boys bernama Nux mendengar berita pengkhianatan Furiosa. Ternyata dia sedang menerima donor darah dari Max. Temannya mengambil setir miliknya untuk membawa mobil perang mengejar Furiosa. Namun Nux berhasil mencegahnya. Pasukan perang pun dikirim untuk mengejar pengkhianat. Max dengan posisi terbelenggu dijadikan tameng sekaligus menjadi pendonor darah bagi si Nux. Kendaraan yang ditumpangi oleh Immortan Joe jauh lebih keren. Furiosa pun sekarang menyadari pasukan War Boys mengejarnya karena aksi penyimpangan yang sudah dia lakukan. Sebuah mobil berduri pun dari kelompok Buzzard melihat rombongan mobil yang membawa minyak ini. Dan mereka pun takkan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pertempuran pun akhirnya dimulai. Setelah beberapa mobil kecil berduri telah dihancurkan, muncul mobil lainnya yang lebih ganas. Bahkan mobil Nux yang membawa Max mendekati mereka. Max beberapa kali hampir menjadi korban pertempuran mereka. Untungnya, Furiosa berhasil kembali menghancurkan mobil Buzzard itu. Namun, masalah lain muncul. Sebuah badai besar persis berada di hadapan mereka. Mereka harus menggunakan alat pelindung kepala agar bisa selamat. Begitupun Max, dia harus melawan War Boys terlebih dahulu agar bisa berlindung dalam badai ini.
Setelah Furiosa berhasil menghabisi seluruh anak buah Warboys yang sebelumnya menjadi anak buahnya, selanjutnya Nux dengan mobilnya terlihat membocorkan bensinnya sekaligus dia menyemprot mulutnya dengan sebuah pilok, yang berarti dia akan melakukan aksi bom bunuh diri. Max yang melihat mencoba mencegahnya, karena itu artinya nyawanya pun terancam karena dia masih terikat ke mobil itu. Max pun berhasil mencegah mobil itu meledak, dan dia kemudian terlempar dari mobil itu. Saat terbangun, ternyata dirinya masih terikat rantai dengan tangan si Nux. Karena tidak berhasil membukanya, dia mengangkat si Nux menuju mobil Furiosa. Ternyata 5 istri Immortan Joe sedang membersihkan diri mereka. Salah satunya yang sedang hamil kemudian memberikan selang air kepada Max. Max kemudian meminta salah seorangnya lagi untuk memotong rantai yang mengikatnya. Tapi tampak di belakang pasukan Immortan Joe semakin mendekat. Saat rantai tersebut akan diputus, Furiosa menyerangnya dan pertarungan kembali terjadi. Furiosa tampak kewalahan menghadapinya karena tangan robotnya sedang dia lepas. Nux yang sudah sadar pun membantu melawan Furiosa. Mereka berebut sebuah pistol hingga akhirnya Max berhasil merebutnya. Nux kemudian memotong rantai dan Max mencuri mobil tersebut dan meninggalkan mereka semua. Baru saja berangkat membawa mobil Warrig, tiba-tiba mesinnya mati. Rupanya Furiosa telah mendesain mobilnya hingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Akhirnya mereka dapat kembali naik ke Warrig dan melanjutkan perjalanan. Rupanya si Nux berhasil mengejar dan naik dari belakang. Berbagai senjata di mobil tersebut dikumpulkan oleh Max. Pasukan Immortan Joe terlihat sudah semakin mendekat mengejar mereka. Max berhasil melepaskan besi penghalang wajahnya. Si Nux pun berhasil masuk ke bagian depan truk. Dia kembali dilempar keluar dari truk itu. Mobil mereka sudah mendekati area musuh di tebing bebatuan. Dan Furiosa telah membuat kesepakatan dengan mereka. Saat dia turun dari mobilnya, ketua kelompok ini dari atas melihat rombongan yang mengejarnya. Dia kecewa dan menembaki Furiosa. Hingga mereka membom bebatuan untuk menghalangi pasukan Joe. Kelompok ini akan mencuri minyak yang dibawa Furiosa. Kelompok Joe tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh longsor batu itu. Hanya mobilnya saja yang dapat melintasi dan Nux dibawa bersamanya. Kelompok pasukan motor ini menyerang Furiosa dan Max. Pertempuran kembali sengit dan mereka berusaha keras menahan serangan mereka. Hingga Joe berhasil mendekati mereka dan hampir saja menembak Furiosa. Untungnya, istrinya yang sedang hamil menjadikan tameng untuk mencegah hal itu. Nux yang mencoba memberi kekayaan pada bosnya gagal melakukan aksinya dan itu biasa saja. Namun naas, salah seorang istri Joe tewas saat jatuh dari mobil itu dan terlindas mobil si Joe. Max tidak bisa memutar kendaraannya untuk keselamatan mereka. Mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju Green Place. Dan ternyata Nux kembali ikut dalam mobil rig mereka. Namun kali ini dia hanya diam tidak berkutik. Saat malam tiba, mobil rig berhenti karena jalan berlumpur. Max kemudian memasang ranjau untuk memperlambat laju pasukan Joe. Istri Joe yang sedang hamil ikut bersamanya. Namun sayang dia sekarang sekarat dan mereka harus mengeluarkan bayinya. Mobil rig kembali tergelincir dan kali ini si Nux membantu mereka. Sebuah mobil pun melesat mengejar mereka hingga Furiosa melesatkan tembakan dengan senjata snipernya untuk menghancurkan lampu mobil itu dan membutakan kedua mata komandannya. Mereka kemudian menggerakkan mobil rig itu ke sebuah pohon di tengah hujan peluru dari mobil pasukan Warboys itu. Saat timnya berlindung untuk mendinginkan rig, Mac akan menghadapi pasukan ini seorang diri. Dari jauh, tim mendengar suara ledakan dan tiba-tiba Max muncul kembali membawa persenjataan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tempat yang mereka tuju ternyata adalah kota kelahiran Furiosa dan ternyata saat masih kecil dia diculik dari sana. Sampai di tempat asalnya muncul beberapa wanita tua yang mengendari motor menyambutnya. Furiosa terkejut. Green Place yang mereka bayangkan sebuah lokasi yang sangat hijau namun ternyata sudah tercemar dan hancur lebur. Dan mereka adalah penghuni terakhir. Kesempatan mereka satu-satunya melewati padang garam dengan menggunakan motor dan meninggalkan mobil rig. Mereka menghitung hanya bisa bertahan selama 160 hari lagi dengan perbekalan yang mereka miliki. Max memutuskan memisahkan
melarikan diri. Baginya, harapan adalah kesalahan. Keesokan paginya, saat tim lain sudah berangkat, Max berubah pikiran dan mengejar mereka. Dia pun menawarkan untuk tim kembali ke Citadel, markas Immortan Joe. Karena faktanya, persediaan makanan dan air yang sangat melimpah berada di sana. Meskipun halangannya, mereka harus terlebih dahulu melawan pasukan War Boys. Saat Immortan Joe dan pasukannya sedang santuy, anak buahnya melihat mobil Warrick kembali datang menuju Citadel melalui ngarai. Sebuah mobil pengejar menghampiri mereka hingga terjadi adu kecepatan di antaranya. Disusul mobil lainnya yang terus mencoba menyerang. Mobil tangki tersebut diperlambat lajunya dengan beberapa tombak yang dilesatkan. Furiosa pun hampir saja tercekik hingga wanita tua itu membantunya. Max dan yang lainnya harus berjuang habis-habisan melawan mereka. Seorang istri Joe berhasil diculik kembali oleh War Boys. Joe hampir saja terjatuh dari Warrick, namun naas Furiosa tertusuk perutnya. Serangan mobil lain dari berbagai sisi membuat Max dan Furiosa kewalahan. Tangki minyak mobil itu meledak. Untungnya mereka masih selamat. Max dan yang lainnya berusaha menumbangkan anak kesayangan si Immortan Joe yang bernama Rictus. Max berusaha menumbangkannya, sedangkan Furiosa menghabisi Immortan Joe yang dikawal anak buahnya hingga dia berhasil menghabisinya. Dan Nux mengorbankan dirinya membunuh Rictus. Max berusaha menolong Furiosa yang sudah sekarat. Dia kembali menjadi pendonor untuknya. Sampai kembali ke Citadel, Max menunjukkan mayat Immortan Joe kepada mereka. Furiosa berhasil selamat dan ditunjuk oleh mereka untuk menjadi pimpinannya. Max pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Mad Max Fury Road ini? Oh, what a day, what a lovely day. Mungkin tidak semua orang bisa nyetel dengan kegilaan film ini. Fury Road adalah sebuah film action musim panas yang pantas, mampu membuat penonton layaknya penonton Metro Mini ugal-ugalan dengan rem yang blong, balapan dengan kopaja, dan sambil ngejar setoran. Gas total, anti-rem, film yang penuh aksi dan kejenakaan over the top yang mampu membuat kita tertawa tidak percaya. Dan satu lagi, sangat menghibur. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.